Ini saya lagi mikir minta Pindad mana itu Pak Profesor Sigit? Ada Sigit? Nggak ada. Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Mungkin selama ini Pak Prabowo selalu memikirkan rakyat. Mungkin di pikirannya beliau itu rakyat bertanya-tanya, itu presiden kita berdiri atau duduk sih? Makanya Pak Prabowo minta ya kan dibuatkan mobil yang transparan biar kelihatan lah ya. Aduh, Pak Wowo kayaknya lagi mimpi deh ya, lagi tidur nyenyak ya. Apa ngelindur apa gimana nih ya? Mau bikin mobil presiden itu dari kaca. Aduh, ini kayaknya lucu banget, Pak. Pidato itu kayak, aduh, nggak berbobot banget sih, Pak ya. Maksudnya kayak didengar cerita di negeri dongeng ya. Mungkin kayak di film apa ya? Di film itu, di film kerajaan dongeng gitu kan, mobilnya dari kaca, terus rumahnya, istananya dari emas kayak gitu kan ya. Lucu juga Pak, kocak Pak. Dengar pidatonya itu setiap hari yang bikin saya itu ngakak terus Pak ya. Kacau punya pejabat negara kita seperti ini ya. Dan kalau pidato ya Pak, pidatonya jangan kayak anak kecil lah. Anda ini sekelas presiden loh. Terus pakai sambat loro barang, nak loro tangane asam urat, wis ora usah kakean pola, turu neng omah. Wis umur 75 ki ya wayahe leren. Momong anak putu, momong putu deng ya nek anak wis gede-gede. Pikirin Pak, gimana caranya punya cucu juga, ya. Nanti marah seskapnya si bunceknya, buncek marah kalau disenggol. Di saat dolar naik, harga kebutuhan makin menekan. PHK mulai terdengar di mana-mana. Tapi yang dibahas justru mobil presiden anti peluru full kaca. Rakyat bukan iri pada fasilitas. Yang dipertanyakan, di tengah ekonomi yang sedang berat, apa ini benar jadi prioritas? Saat banyak keluarga mikir besok makan apa, anak muda cari kerja makin susah, UMKM keteteran karena daya beli turun. Pemimpin seharusnya hadir membawa solusi, bukan simbol kemewahan. Keamanan negara penting, tapi keamanan ekonomi rakyat juga harus yang jadi utama. Kalau rakyat sedang sesak, pemimpin seharusnya lebih dekat dengan rakyat, bukan makin tebal kacanya. Kelelahan sapa warga di usia 75 tahun. Presiden Prabowo minta Pindad bikin mobil khusus full kaca. Bener-bener definisi presiden populis sejati ya guys. Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi bikin geger dengan ide anehnya soal mobil dinas kepresidenan. Saat kunjungan ke Nganjuk, Jawa Timur kemarin, Presiden Prabowo nodong PT Pindad buat mendesain mobil khusus yang berbahan kaca transparan. Alasan utamanya benar-benar bikin haru. Prabowo mengaku kelelahan kalau terus-terusan berdiri di sunroof mobil buat sapa warga. Padahal Prabowo kasihan lihat rakyat udah nunggu lama di bawah terik matahari. Di usianya yang sudah senja, Presiden Prabowo merasa nggak kuat kalau harus berdiri terus. Tapi ia tetap semangat pengen lihat warga langsung. Prabowo minta Pindad bikin mobil kaca yang ada kursinya buat duduk. Tapi didesain biar kelihatannya Prabowo lagi berdiri di hadapan rakyat. Sambil bercanda, Presiden Prabowo cerita kalau tangan warga Jawa Timur keras-keras kayak tangan petani. Sampai-sampai ia harus pakai minyak khusus habis jabat tangan.
Coba didesain mobil khusus untuk presiden, pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Kasihan rakyat menunggu lama ya, kata Prabowo. Bener-bener ya, Prabowo pemimpin yang hatinya ada di rakyat ya guys. Kita doakan semoga Pindad bisa satset wujudin ide Pak Prabowo. Presiden Prabowo menginginkan kendaraan kepresidenan yang baru. Tidak hanya aman, tetapi juga mampu mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Nah, kendaraan tersebut dirancang berbasis MP3 Garuda Limousine buatan PT Pindad dengan konsep kabin kaca transparan anti peluru setinggi badan presiden, sehingga ia tetap dapat terlihat rakyat saat berdiri maupun duduk di dalam kendaraan. Nah, mobil ini diproyeksikan memiliki desain gagah khas kendaraan kenegaraan dengan warna hitam dop, dipadukan emblem Garuda dan bendera merah putih di bagian depan. Pada bagian tengah kendaraan terdapat kabin kaca berbentuk kotak transparan 360 derajat menggunakan material balistik transparan armor berlapis dengan ketebalan sekitar 7 hingga 10 cm yang dirancang tahan tembakan dan benturan berintensitas tinggi. Kaca tersebut juga dilengkapi lapisan anti panas, anti embun, dan sistem pendingin khusus agar suhu di dalam kabin tetap nyaman meski digunakan di bawah terik matahari. Dari sisi performa, kendaraan ini diperkirakan menggunakan mesin diesel turbo berkapasitas sekitar 2.200 hingga 3.000 cc. Dengan tenaga mencapai sekitar 200 HP dan sistem penggerak 4x4 heavy duty khas kendaraan taktis Pindad. Transmisi otomatis serta suspensi khusus digunakan untuk menjaga kestabilan kendaraan, baik saat melaju cepat maupun ketika digunakan dalam mode parade berkecepatan rendah. Kendaraan ini juga dibekali ban run flat anti bocor, kamera 360 derajat, night vision kamera, GPS transkripsi, sistem pemadam api otomatis hingga tombol evakuasi darurat presiden. Selain menjadi kendaraan pengamanan VVIP, mobil ini juga dirancang sebagai simbol keterbukaan pemimpin kepada rakyat. Dengan konsep transparan tersebut, masyarakat tetap dapat melihat langsung presiden dari berbagai arah tanpa mengurangi faktor keamanan. Kehadiran kendaraan ini sekaligus menjadi bukti kemampuan industri pertahanan nasional dalam menciptakan kendaraan kenegaraan modern berteknologi tinggi buatan anak Indonesia. Ada. Coba didesain mobil khusus buat Bapak Presiden yang terhormat. Maaf ya Pak, sebelumnya kalau Bapak cuma ingin dilihat oleh rakyat di saat Bapak di jalan, ya kan? Bapak pakai mobil yang didesain baru, pakai kaca biar rakyat semua lihat gitu kan. Sebenarnya Pak, rakyat tuh melihat sosok seorang presiden tuh bukan dari situnya Pak. Kalau saya pribadi melihat sosok seorang presiden itu yang pertama dari hasil kerjanya Pak. Yang kedua, ketegasannya. Yang ketiga, kepeduliannya terhadap rakyat, Pak. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Ya kalau seandainya Bapak cuma dilihat di saat pakai mobil doang dengan desain kaca atau desain yang mewah sekalipun, cuman dadah-dadah kayak gini, buat apa Pak? Bukan Bapak yang harus dilihat, seharusnya Bapak yang melihat rakyat. Gimana keadaan rakyat?
ketika dipimpin oleh Bapak? Apakah layak disebut sejahtera? Apakah masih banyak para pengangguran? Ya kan? Apakah ekonomi rakyat sekarang sudah sesuai? Sudah cukup? Apakah rakyat Indonesia ada keluh kesahnya ketika menjalani hidup? Itu yang harus Bapak lihat. Bukan Bapak yang ingin dilihat oleh rakyat. Seharusnya Bapak yang melihat rakyat. Gitu, Pak.